kita mau angkat kaki itu. Yang Tinggi guys, tuh nggak bisa angkat kaki. kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Aktif Rafiuddin SH SPD IM selaku pendosen pengampu pendidikan Pancasila. Pada hari ini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila. Next. Berikut anggota kelompoknya. Yang pertama adalah Ayu Puspita dengan akhiran NIM 13, Muhammad Badrul Zaman Ardwani dengan akhiran NIM 23, Nakli Adiansyah Khalifatullah dengan akhiran NIM 33, Nadra Dwi Adinda Sahi dengan akhiran NIM 34, Armedia Maulia Abdal Gibran dengan akhiran 72, Reza Butalinata dengan akhiran 80, Safira Gusmarifai dengan akhiran 84, Galang Satria dengan akhiran NIM 91, Maulda Datul Kusna dengan akhiran 15, Aulia Fatika Azata dengan akhiran 48. Next. Berikut tabel kontennya. Yang pertama pengertian hakikat demokrasi, yang kedua makna demokrasi, yang ketiga klasifikasi demokrasi, yang keempat prinsip-prinsip demokrasi, yang kelima prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia, yang keenam nilai lebih demokrasi Pancasila, yang tujuh indikator atau ciri demokrasi pada demokrasi Pancasila, yang ke-8 priorisasi perkembangan demokrasi Pancasila, dan yang ke-9 pentingnya kehidupan yang demokratis. Next. Materi pertama, pengertian hakikat demokrasi akan dijelaskan oleh Abda. Abda dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian hakikat demokrasi. Demokrasi itu sendiri ialah sebuah sistem pemerintahan yang mengatur tatanan sebuah negara yang menyangkut pemerintah dan rakyat. Bisa di next. Yang kedua yaitu makna hakikat demokrasi. Makna demokrasi ialah sebagai dasar hidup dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Makna ini memiliki arti bahwa rakyat yang menentukan suatu keputusan dan permasalahan yang mempengaruhi kehidupannya. Hal ini mencakup kebijakan negara karena pada dasarnya kebijakan yang dibuat pemerintah akan mempengaruhi kehidupan rakyat. Sama halnya dengan sebuah negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, yakni negara diselenggarakan berdasarkan kehendak rakyat, dilakukan oleh rakyat, dan untuk rakyat. Singkatnya, tanpa rakyat maka tidak akan ada pemerintah. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya next. Selanjutnya adalah klasifikasi demokrasi yang akan dijelaskan oleh Reza. Reza dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan pada malam hari ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi demokrasi. Nah, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, mengenai demokrasi itu telah dijadikan sebagai sistem politik yang dianut oleh sebagian besar negara di dunia. Namun, pelaksanaannya sendiri itu sangat beragam tergantung dari sudut pandang masing-masing.
Keanekaragaman sudut pandang inilah yang membuat demokrasi dapat dikenal dari berbagai macam bentuk. Menurut tim Kemendikbud, klasifikasi atau beberapa macam bentuk demokrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama tuh ada demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya. Nah, ini tuh berdasarkan titik berat itu ada tiga, yaitu demokrasi formal, materi, dan gabungan. Apa sih itu demokrasi formal? Demokrasi formal itu merupakan suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini tuh dianut oleh negara-negara yang penganut sistem liberal. Liberal. Yang kedua ada demokrasi material. Ini tuh merupakan demokrasi yang dia tuh cenderung menitik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Contohnya tuh kayak sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Bentuk-bentuk ini tuh dianut oleh negara-negara yang menganut paham komunis. Kayak contohnya Korea Utara. Selanjutnya yang ketiga itu ada demokrasi gabungan. Eh, itu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang aburkan dari demokrasi formal dan material. Bentuk ini tuh biasanya dianut oleh negara-negara yang menganut paham non-blok. Selanjutnya itu ada demokrasi berdasarkan ideologi, yaitu ada tiga: demokrasi konstitusional, demokrasi rakyat, dan rakyat lebih mendewakan pemimpin. Yang pertama itu ada konstitusional atau demokrasi liberal. Itu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusional itu merupakan kekuasaan pemerintahan yang terbatas dan tidak diperkenankan banyak melakukan campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Yang kedua ada demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Ini tuh demokrasi yang didasarkan pada pahaman Marxisme atau komunisme. Demokrasi rakyat itu mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia itu cenderung diberi kebebasan dari keterkaitan kepada pemilihan tanpa ada penindasan serta paksaan. Sedangkan menurut Mr. Cranbrook, demokrasi rakyat itu lebih mendewakan pemimpin. Sementara menurut pandangan Miriam Budiajo, komunisme itu tidak hanya merupakan sistem politik, tetapi juga mencerminkan gaya hidup yang berdasarkan nilai-nilai tertentu. Negara yang merupakan alat untuk mencapai komunisme dan kekerasan dipandang sebagai alat yang sah. Selanjutnya itu ada demokrasi yang berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat melalui cara penyaluran kehendak rakyat. Demokrasi dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu demokrasi langsung dan tidak langsung. Demokrasi langsung itu dapat diartikan sebagai paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijakan umum negara atau undang-undang secara langsung. Yang terakhir itu ada demokrasi tidak langsung. Ini tuh merupakan paham yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi seperti ini juga berkaitan dengan kenyataan satu yang berjumlah penduduk semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks. Selanjutnya, demokrasi ini itu tidak langsung atau demokrasi perwakilan biasanya dilaksanakan melalui pemilihan secara umum. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Reza. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip demokrasi yang akan dijelaskan oleh Maulidat Kusna. Maulidat Kusna dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya yang diberikan oleh saya. Di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip yang harus dipenuhi oleh negara dengan sistem demokrasi bagi suatu negara yang menggunakan sistem demokrasi sebagai berikut. Yang pertama ada pemerintahan konstitusional, yang kedua ada pemerintahan mayoritas. Di sini pemerintahan mayoritas itu sendiri pengertiannya adalah sebagai pemerintahan yang dibentuk oleh sebuah partai pemerintahan yang memiliki mayoritas kursi legislatif atau parlemen dalam sistem parlementer. Kebalikannya pemerintah minoritas, di mana partai terbesar legislatif hanya memiliki jumlah kursi. Yang selanjutnya ada pemilihan umum yang bebas, ada pembagian kekuasaan, ada pemerintahan berdasarkan hukum, dan selanjutnya ada pemerintahan dengan diskusi, manajemen terbuka. Di sini manajemen terbuka yaitu
Manajer lebih terbuka kepada bawahannya. Ia menginformasikan karyawannya apa yang harus diketahui oleh bawahannya, tapi tetap pada batasan-batasan tertentu. Yang selanjutnya ada partai politik lebih dari satu dan menjalankan fungsinya. Selanjutnya ada peradilan yang bebas dan tidak memihak. Lalu ada pengakuan terhadap hak minoritas. Selanjutnya ada pers yang bebas. Di sini pengertian pers yang bebas itu sendiri adalah hak yang diberikan oleh konstitusi orang atau perlindungan hukum yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti penyebarluaskan, mencetakan dan menerbitkan surat kabar, majalah, buku dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan orang lain. Yang terakhir ada perlindungan terhadap hak asasi manusia. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Moderator Kusma. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia yang akan dijelaskan oleh Nadra Adinda. Nadra Adinda, dipersilakan. Ya, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi yang disadur dari Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ada 6 macam. Yang pertama, kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah. Maksudnya itu melalui pelaksanaan tugas yang tepat dan warga sipil memilih wakil-wakil mereka secara teratur melalui pemilu. Yang kedua, hak setiap orang untuk mendapat akses yang sama ke layanan publik. Yang ketiga, ada hak setiap orang atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, atau status lainnya. Yang keempat, ada hak setiap orang atau kebebasan berpendapat dan berekspresi. Yang kelima, ada hak setiap orang atas kebebasan berpikir, hati nurani, dan agama. Yang terakhir, ada hak setiap orang untuk mendapatkan akses yang sama atas pendidikan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Nadra. Yang selanjutnya adalah nilai lebih demokrasi Pancasila yang akan dijelaskan oleh Aulia Fatika. Dengan Aulia Fatika dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan nilai lebih dari demokrasi Pancasila. Yang pertama adalah menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam demokrasi Pancasila, rakyat diberi kebebasan berpendapat, memiliki kesempatan untuk berperan dalam pemilihan umum, dan memiliki perlindungan hukum. Yang kedua, berpegang teguh pada negara hukum. Dengan adanya hukum di negara ini, maka perilaku dan tingkah masyarakat lebih terkontrol karena memiliki efek jera bagi siapa saja yang melanggarnya. Dan yang ketiga, mendahulukan kepentingan rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, itu semboyan demokrasi, sehingga karena demokrasi menjunjung tinggi hak asasi manusia, demokrasi juga berperan dalam mendahulukan kepentingan rakyat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Aulia. Yang selanjutnya, ada indikator atau ciri demokrasi pada demokrasi Pancasila yang akan dijelaskan oleh Dela. Pada Dela dipersilahkan. Baik, moderator, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan indikator atau ciri demokrasi pada demokrasi Pancasila. Yang pertama ada kebebasan berserikat dan berkumpul. Indikator ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia diberikan kebebasan untuk membentuk sebuah organisasi atau kelompok-kelompok yang mereka inginkan tanpa campur tangan dari pihak pemerintah. Dan hal ini sejalan dengan pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ada hak untuk memilih dan dipilih.
Indikator ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam setiap pemilihan umum, baik itu di tingkat nasional maupun lokal. Hal ini sejalan dengan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga adalah hak asasi informasi dan kebebasan pers. Indikator ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia diberikan hak untuk memperoleh informasi dan kebebasan pers. Dan hal ini sejalan dengan pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, ada kepemimpinan yang dipilih melalui pemilihan umum. Indikator ini menunjukkan bahwa pemerintahan di Indonesia harus berdasarkan pada undang-undang hukum. Hal ini sejalan dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Demikianlah indikator atau ciri demokrasi pada demokrasi Pancasila yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Dela. Yang selanjutnya ada periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila yang akan dijelaskan oleh Doni. Kepada Doni dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikan. Demokrasi Pancasila adalah bentuk demokrasi yang digunakan di Indonesia yang didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila sebagai landasan filosofinya. Pada perkembangan demokrasi Pancasila di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa periode, di antaranya next. Yang pertama ada masa demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin terjadi pada rentan tahun 1959 hingga 1965. Masa ini ditandai dengan diberlakukannya sistem politik demokrasi terpimpin yang diprakarsai oleh Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin bertujuan untuk menciptakan tata pemerintahan yang efektif dan efisien dengan mengeliminasi partai politik dan menggantinya dengan sistem Front Nasional yang dipimpin oleh Partai Nasional Indonesia atau PNI. Yang kedua adalah masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru terjadi pada rentan tahun 1966 hingga 1998. Pada masa ini dimulai setelah Soeharto mengambil alih kekuasaan pada tahun 1966. Orde Baru sendiri menegaskan otoritas pemerintah yang kuat dan menindas kebebasan sipil. Partai politik hanya diizinkan berafiliasi dengan Partai Golkar yang selalu memenangkan pemilihan umum. Selanjutnya adalah masa reformasi. Pada masa reformasi terjadi pada rentan waktu pada tahun 1998 hingga sekarang. Masa ini dimulai setelah Soeharto turun dari kekuasaan pada tahun 1998. Reformasi dimulai dengan diberlakukannya kebebasan pers dan pemilihan umum yang lebih bebas dan adil. Sejak saat itu, Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam membangun demokrasi itu sendiri, termasuk pembentukan Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan Komisi Pemberantasan Korupsi dan atau KPK. Namun masih banyak tantangan dalam memperkuat demokrasi di Indonesia, termasuk isu-isu seperti korupsi, hak asasi manusia, dan kebebasan sipil. Mungkin itu cukup dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Doni. Yang selanjutnya adalah pentingnya kehidupan yang demokratis yang akan dijelaskan oleh Nakli. Kepada Nakli dipersilakan. Pentingnya kehidupan yang demokratis. Penerapan demokratis bisa terbagi ke dalam penerapan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Masyarakat Indonesia modern saat ini lazim terbagi dalam bangsa dan negara. Berikut ini menjabarkannya. Yang ke satu ada pentingnya demokrasi dalam masyarakat. Bermasyarakat adalah bagian dari berbangsa dan bernegara. Apa yang diterapkan pada kegiatan bermasyarakat dengan sendirinya mengikuti ketentuan dalam kegiatan berbangsa dan bernegara. Jika bangsa dan negara sudah memutuskan demokrasi sebagai sistem yang dianut, maka kegiatan bermasyarakat harus mengikutinya. Adapun kehidupan masyarakat yang demokratis akan membawa beberapa keuntungan sebagai berikut. Pertama, masyarakat dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia.
Yang kedua, masyarakat akan saling bertoleransi, menghargai, dan menghormati berbagai perbedaan atau asal-usul kehidupan. Yang ketiga, masyarakat dapat melaksanakan hak dan kewajiban secara lebih seimbang. Yang keempat, masyarakat akan lebih kritis, aktif, dinamis, dan kreatif karena diberi kebebasan beraktivitas dan menyampaikan pendapat. Yang keempat, masyarakat lebih dapat menyalurkan apresiasinya kepada pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, yang kedua, ada pentingnya demokrasi dalam berbangsa dan bernegara. Berbangsa dan bernegara memiliki cukup lebih luas daripada bermasyarakat. Kehidupan berbangsa dan bernegara mengatasi kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, dampak dari kegiatan berbangsa dan bernegara lebih luas dan serius daripada sekadar kegiatan masyarakat. Demikian pun dalam soal penerapan demokrasi, ada atau tiadanya demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pengaruhnya jelas berbeda. Diterapkan atau tidaknya demokrasi dalam berbangsa dan bernegara pengaruhnya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat. Pelaksanaan demokrasi akan menjadikan tata kehidupan berbangsa dan bernegara kita bersifat demokratis. Sifat demokratis makin menjadi kebutuhan penting karena sebagai tuntutan keadaan masa kini. Pentingnya tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis diantaranya didasari oleh hal berikut. Yang pertama, pemerintah dan negara berkewajiban memberi pengakuan terhadap hak asasi warga negara. Yang kedua, pemerintah dan negara berkewajiban menghormati dan menghargai harkat dan martabat manusia yang dimiliki warga negara. Yang ketiga, pemerintah dan negara berkewajiban mengakui dan melaksanakan ketentuan bahwa kedaulatan negara di tangan rakyat. Oke, terima kasih penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk pemaparannya. Sekian dari presentasi kelompok 1 ini. Apakah ada yang ditanyakan? Kalau baik, sekian dari pemaparan dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dari penyampaian materi pada kelompok 1, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.